Kemudian laki-laki itu turun dari kapal yang sedang terombang-ambing dan berjalan di atas air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati oleh Allah, sebuah kapal yang penuh dengan muatan dengan 200 orang penumpang, termasuk para pedagang yang datang dari sebuah pelabuhan di negeri Mesir. Ketika kapal itu berada di tengah lautan, maka tiba-tiba petir menyambar bersama ombak yang kuat dan besar menggulung-gulung, membuat kapal itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Berbagai usaha dilakukan untuk menghindari pukulan ombak ribut tersebut, namun semua usaha mereka sia-sia belaka. Semua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas, panik, dan menunggu apa yang akan terjadi pada kapal dan diri mereka. Di antara penumpang kapal tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedikit pun tidak merasa cemas. Dia kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian laki-laki itu turun dari kapal yang sedang terombang-ambing dan berjalan di atas air, lalu mengerjakan sholat di atas air. Melihat laki-laki yang berjalan di atas air tersebut, maka beberapa orang peniaga pedagang yang bersama-sama dalam kapal itu berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, janganlah tinggalkan kami." Tetapi laki-laki itu tidak memandang ke arah orang-orang yang memanggilnya. Para peniaga pedagang itu memanggil lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Pada kali yang kedua ini, laki-laki itu menoleh ke arah orang-orang yang memanggilnya dengan berkata, "Ada apa wahai tuan-tuan?" Seolah-olah laki-laki itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa peniaga pedagang itu berkata, "Wahai wali Allah, tidaklah tuan menganggap masalah besar tentang kapal yang hampir tenggelam ini." Wahai wali Allah itu berkata, "Dekatkan dirimu kepada Allah Jalla Jalaluhu." Para penumpang itu berkata, "Wahai wali Allah, apa yang harus kita lakukan?" Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan semua harta kalian, niscaya jiwa kalian akan selamat." Para penumpang berkata, "Wahai wali Allah, kami siap meninggalkan semua harta kami asalkan jiwa kami semuanya selamat." Wali Allah itu berkata lagi, "Turunlah kalian semua ke atas air dengan membaca bismillah." Maka sambil membaca bismillah, satu persatu mereka turun ke atas air dan berjalan menghampiri wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir.
Tidak berapa lama kemudian, para kapal yang menanggung muatan seharga ratusan juta itu pun tenggelam ke dasar laut. Dengan demikian, maka habislah semua barang-barang perniagaan yang mahal-mahal terbenam ke laut. Semua penumpang jadi bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. Salah seorang dari para peniaga, para pedagang itu bertanya kepada wali Allah, "Wahai wali Allah, siapakah sesungguhnya Tuhan ini?" Wali Allah itu menjawab, "Saya adalah Uwais Al-Qarni." Para peniaga, para pedagang itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta yang dikirim oleh seorang jutawan Mesir untuk fakir miskin Madinah." Wali Allah berkata, "Sekiranya Allah mengembalikan semua harta kalian, adakah kalian betul-betul akan membagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" Para peniaga, para pedagang itu berkata, "Betul Tuan, kami tidak akan menipu wahai wali Allah." Setelah wali itu mendengar pengakuan dari peniaga pedagang itu, maka dia pun mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air. Kemudian dia memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kapal itu ditimbulkan kembali sekalian dengan harta-harta dan segala muatan yang ada di dalamnya. Tidak berapa lama kemudian, kapal itu terangkat sedikit demi sedikit sehingga terapung kembali di atas air. Semua barang perniagaan dan lain-lain tetap seperti semula, tiada yang kurang suatu apapun. Setelah itu maka semua penumpang kembali naik ke atas kapal dan meneruskan pelayaran ke tempat yang dituju. Ketika sampai di Madinah, maka para peniaga, para pedagang yang telah berjanji. Ketika sampai di Madinah, maka peniaga, pedagang yang telah berjanji dengan wali Allah itu tadi terus menunaikan janjinya dengan membagi-bagikan harta kepada fakir miskin Madinah, sehingga tiada seorang pun yang tertinggal. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu adalah tabi'in yang paling utama berdasarkan nas dalam riwayat lainnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum." Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit atau tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah kepadanya untuk meminta ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini secara tegas menunjukkan bahwa Uwais radhiyallahu anhu adalah tabi'in yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.